Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Oke, ini suaranya agak kecil, jadi saya buka dulu ya. Tapi jangan ditiru kalau di luar. Baik, nah jadi pagi ini saya akan membawakan sebuah topik yang mungkin jarang ya dibawakan tentang pernikahan Buddhis. Oke, jadi kita kan rata-rata umat awam kan menikah ya. Yang jomblo kan pasti ditanya kapan punya jodoh, sudah punya jodoh ditanya kapan menikah, kapan kawin gitu kan ya. Nah, jadi kita akan bahas sedikit. Kalau menurut orang Jawa ya, orang Jawa tuh katanya ada dalam perjalanan hidup manusia itu ada 5 hal yang tidak bisa diketahui dengan pasti. Nah, ini ya mirip-mirip dengan agama Buddha juga sih ya. Yang pertama dia bilang gini, ada 5 hal. Siji pesti, loro jodoh, telu wahyu, papat kodrat, 5 banda. Oke, siji pesti itu 1, mati. Jadi orang tuh nggak tahu kapan mati gitu ya. Tapi itu pasti. Loro jodoh, yang kedua tuh jodoh, istri, suami gitu ya, kapan dapat jodohnya itu nggak tahu gitu. Nah, telu wahyu, ketiga tuh anugerah. Anugerah tuh maksudnya tuh ya kalau secara Buddhis ya kapan karma kita yang baik-baik tuh masak dan seterusnya ya. Papat kodrat, yang keempat tuh kodrat, nasib kita mengalami apa, mengalami sehat, sakit dan seterusnya itu juga tidak diketahui ya, kapan datangnya. Dan 5 banda itu rezeki, sama ya, mirip. Nah, jadi kita akan bahas tentang jodoh itu ya. Nah, jadi di dalam agama Buddha, secara ajaran Buddha itu, kalau misalnya kita ditanya sama teman-teman kita yang non Buddhis gitu ya, kan kamu agama Buddha nih. Nah, menurut agama Buddha, kitab Tripitaka, kalau orang menikah tuh maksud tujuannya tuh apa ya? Nah, kalau seandainya kita ditanya begitu ya sama teman kita atau siapa gitu ya, kira-kira jawabannya apa ya menurut kitab suci? Kalau teman kita di agama lain kan kitab sucinya itu kan jelas gitu ya, menikah tuh tujuannya ini gitu ya. Nah, kalau di kita di Tipitaka ya, kira-kira kalau kita ditanya tuh kira-kira kita mesti jawab apa gitu? Ada yang mau coba nggak gitu? Supaya lebih ramai saya kasih hadiah bagi yang mau nanya. Kebetulan saya punya tiga piece barang gitu ya. Ya silakan ya. Ini tolong nanti yang mau jawab, ini tasnya balikin nanti. Oke, ada yang mau coba berpendapat misalnya? Kita umat Buddha ya, menurut ajaran Tripitaka itu menikah tuh kenapa ya kita menikah, atau alasannya atau tujuannya itu apa gitu kira-kira. Ada yang mau coba sharing gitu? Gak ada? Bingung? Ada gak? Gak ada? Oke. Memang secara ini sebenarnya bagian dari kelas pranika, yang bimbingan pranika yang kita bawain. Nah, jadi kalau peserta kita tanya begitu juga biasanya bingung. Jawabannya paling-paling gini, ya supaya bisa punya keturunan. Betul nggak jawabannya? Saya menikah supaya bisa punya anak. Lah emangnya kalau pertanyaannya gini, kalau nggak menikah nggak bisa punya anak gitu? Bisa juga kan? Terus kenapa orang nikah gitu? Ya, ada orang bilang ya karena karma gitu. Ya betul sih ya, cuman penjelasan lebih lanjutnya itu apa? Oke, nah ini saya akan paparkan sedikit tentang sudut pandang Buddhis tentang pernikahan gitu ya. Ini sebenarnya jarang diketahui karena memang di kitab suci tidak banyak dibahas. Ada tapi berserak, ada di banyak tempat sehingga nggak mudah kita baca dalam satu kesatuan gitu. Oke.
Nah, secara Buddhis itu ya, orang menikah itu bukanlah sebuah panggilan suci gitu ya. Jadi menikah itu lebih ke arah kontrak sosial. Jadi makanya dalam agama Buddha itu tidak ada kewajiban untuk menikah, tidak ada kewajiban juga untuk tidak menikah gitu ya. Tidak wajib menjadi biku misalnya ya, dan tidak juga wajib untuk menikah. Jadi itu semuanya pilihan gitu ya. Nah makanya kalau dalam upacara agama Buddha gitu ya, upacara pernikahannya, kalau di agama lain kan yang menikahkan itu kan pemuka agamanya, betul nggak? Ya misalnya pastor itu menikahkan gitu ya, atau pendeta menikahkan, atau misalnya kiainya menikahkan gitu, itu pemuka agamanya ya, pemuka tertingginya. Nah kalau kita agama Buddha nggak ada ceritanya biku atau bikuni itu menikahkan, itu nggak ada ceritanya, itu nggak boleh ya. Secara winaya aturan biku bikuni, biku dan bikuni itu tidak diperbolehkan untuk menikah, menjodohkan. Misalnya ada biku nih ya, kita minta Bante cariin dong jodoh, nah, itu nggak boleh ya. Jadi nggak, biku bikuni tidak boleh menjodohkan apalagi menikahkan gitu ya. Jadi nanti kalau ada upacara pernikahan, nah contohnya nanti kan di depan sudah ada pengantin tuh ya, nah boleh dilihat ya, pada saat mereka dinikahkan bukan biku yang menikahkan tetapi umat awam, yaitu ya para pandita ya, para pandita yang loka palasraya yang memang punya kewajiban atau tugas untuk menikahkan gitu. Oke. Nah nanti setelah mereka menikah, ya setelah mereka dinikahkan, jadi menjadi suami istri, baru biku atau bikuninya ngasih pemberkahan, percik air atau baca doa parita, itu baru dilakukan setelah itu. Jadi biku bikuninya bukan baca doa untuk menikahkan mereka tuh, nggak boleh ya. Oke, jelas kira-kira ya. Jadi nanti jangan protes, kok saya nikah nggak afdol nih, nggak ada biku bikuni yang datang untuk menikahkan saya gitu kan. Memang gitu ya. Nah makanya dalam agama Buddha pernikahan itu adalah urusan, dianggap urusan duniawi, jadi bukan sebuah urusan spiritual, walaupun ada nanti alasan-alasan spiritualnya gitu. Saya akan jelaskan gitu ya. Nah jadi kira-kira begitu. Jadi pernikahan itu bukan panggilan suci, bukan juga sebuah kewajiban. Karena kalau dibilang panggilan suci, nah pertanyaannya begini, kalau itu panggilan suci, kan namanya menikah kan pasti suatu ketika ribut, cekcok, betul nggak? Marah-marahan, itu pasti ya, marah-marahan kecil, besar. Nah kalau dia memang panggilan suci, nah pertanyaannya gini, panggilan suci dalam hidup ya, apakah kesengsaraan, ribut-ribut itu juga termasuk bagian dari panggilan suci itu gitu? Ya, mestinya enggak gitu ya. Jadi makanya itu kita secara Buddhis menganggap itu bukan panggilan suci ya, itu sebagai sebuah hal-hal duniawi, sebuah hal duniawi gitu. Nah setelah itu ya, pertanyaannya, alasan kita menikah itu apa secara Buddhis gitu ya? Karena dalam kitab suci itu susah dicari gitu ya. Nah setelah saya cari-cari gitu ya, kita tim cari-cari, jadi itu ada paling enggak ada 5 alasan bagi kita umat Buddhis kenapa menikah, alasan menikah ya. Ini cukup menarik gitu ya, karena perlu kita ketahui. Oke, yang pertama itu kita menikah itu karena itu sebagai kewajiban pribadi dan kewajiban sosial. Oke, ini dari pendapat dari Bhante, almarhum Bhante Dhammananda gitu ya. Oke, artinya begini, secara praktis gitu ya, manusia kan senang berkawan gitu ya, makhluk sosial, pasti nyari teman gitu ya, dan suatu setelah gede nanti pasti nyari pasangan, betul nggak? Nyari jodoh gitu ya, itu sudah alami gitu ya, memang begitu kejadiannya, sudah kodrat manusia. Nah begitu dia nyari pasangan, kan suatu ketika mereka pasti punya anak, ya rata-rata punya anak lah ya kita bilang gitu ya. Nah pertanyaannya, siapa yang harus melangsungkan nih kehidupan dari si anak itu, si bayi itu? Ya, tentu harus orang tuanya, betul nggak? Maka orang tuanya, 2 orang tua itu harus tetap ngumpul, tetap jadi satu sebagai suami istri untuk memastikan si anak ini hidup, si bayi ini hidup. Oke. Nah hal yang demikian tuh tidak terjadi di dunia hewan. Di dunia hewan tuh kan
kalau kambing baru lahir gitu ya, dia ditinggal sama mama papanya juga, ibu bapaknya juga oke gitu ya, masih oke. Ya, paling dijaga sehari itu habis itu tinggalin itu masih oke. Kenapa? Karena si anak kambing begitu lahir kira-kira beberapa jam dia sudah bisa berdiri kan, sudah bisa cari makan sendiri ya. Anak ayam juga begitu menetas dia udah bisa lari-lari kan, udah bisa matuk-matuk, cari cacing segala macam gitu ya makanannya. Jadi di dunia hewan rata-rata hewan tuh mandiri, waktu bayi itu sudah mandiri. Nah, manusia tuh enggak. Manusia tuh enggak mandiri. Mandiri setelah lulus kuliah biasanya, baru bisa nyari makan sendiri gitu. Ya, jadi lama gitu ya. Nah, makanya perlu orang tuanya tetap bersatu dalam sebuah institusi ya yang disebut itu perkawinan atau pernikahan. Gitu loh. Jadi makanya ini bukan khas Buddhis ya alasan ini, tapi memang saya masukin karena ini penting gitu ya. Gitu. Jadi ini tidak dikenal di dunia hewan. Jadi dunia hewan tuh nggak ada acara pernikahan ya, acara antar-antaran, songli gitu nggak ada gitu ya. Acara kepelaminan, tanda tangan catatan sipil tuh nggak ada mereka. Ya karena mereka memang nggak perlu. Ya, manusia perlu. Makanya manusia perlu menikah gitu ya sebagai suami istri. Oke, itu tidak alasan normal, alasan standar ya, non Buddhis, tapi saya masukin juga karena itu cukup penting ya. Nah, alasan kedua ya, kenapa kita menikah ya, alasan Buddhis gitu ya. Nah, ini yang lebih menarik nih, oke, karena ada dasar sutanya. Karena kita masih ada keterpikatan terhadap lawan jenis. Ya, kita masih ada terpikat sama lawan jenis. Jadi di dalam Tipitaka ya, Anguttara Nikaya Citta Pariyadanobago. Nah, Buddha menyatakan bahwa tiada suatu hal lain pun di dunia ini yang mampu memikat hati seorang pria melebihi dari rupa, suara, harum, rasa, dan sentuhan seorang wanita. Oke, demikian pula ya, ini dalam Tipitaka ya, bukan saya ngomong. Demikian pula tiada sesuatu hal lain pun di dunia ini yang mampu memikat hati seorang wanita melebihi rupa, suara, harum, rasa, dan sentuhan seorang pria. Ya, ngerti ya ceritanya ya. Jadi dalam bahasa sehari-hari kita ini masih ceritanya nih gini ini ya. Kalau bahasa sehari-hari ini artinya masih saya cinta kamu, kamu cinta saya suka kamu, kamu suka saya gitu loh. Ya kalau saya nggak suka kamu nggak suka saya, ya nggak jadi nikah dong, nggak jadi kawin gitu, kira-kira begitu ya. Nah, ini secara di Tipitaka yang disebutkan gitu ya. Nah, tapi ada lanjutannya ya. Nah, lanjutannya saya lanjutkan di suta lain ya, Digha Nikaya Aganya Sutta. Nah, ini suta penting dalam Digha Nikaya ya. Sutanya panjang sekian puluh halaman gitu ya. Itu menjelaskan tentang alam semesta ya. Jadi dalam suta ini dikatakan gini, alam semesta ini nggak kekal gitu ya, dengan planet-planet, dengan galaksi segala macam, itu nanti suatu ketika akan hancur, kemudian dia akan terbentuk lagi, jadi hancur terbentuk lagi gitu ya. Ya kira-kira begitu. Nah, jadi kata di dalam suta ini dikatakan bahwa di awal masa, waktu pertama kali alam mulai terbentuk lagi ya, makhluk hidup tuh tidak punya kelamin, jadi aseksual gitu ya. Nah, lama kelamaan ya muncul sari dari tanah yang harum dan manis. Jadi dunia ini kan ada tanahnya segala macam, harum manis. Kemudian sebagian makhluk itu mulai serakah, pengen mencicipi harum manis itu. Nah, akibat keserakahannya itu ya, ini cerita tentang kita semua kan dulu begitu kan, jadilah sekarang begini. Jadi karena keserakahan kita makan, mencicipi barang-barang tanah katanya yang harum dan manis itu. Kemudian karena melakukan itu badan kita menjadi semakin padat, nggak melayang-layang, ringan kayak cahaya dulu lagi gitu ya, katanya begitu. Nah, lama-lama mulailah makhluk-makhluk itu, kita dulu itu ya, mulai punya badan fisik ini ya. Kemudian keserakahan bertambah, mulailah timbul perbedaan di antara makhluk itu. Jadi mulailah timbul ada jenis kelamin pria, ada jenis kelamin wanita. Nah, pada saat itu juga mulai
timbul rasa saling memperhatikan, saling menyukai, saling menyenangi gitu. Ya, sehingga akhirnya mereka mulai melakukan hubungan kelamin dan seterusnya gitu. Jadi ceritanya nih kalau disingkat bahwa ada keterpikatan antara antara pria dan wanita, rasa suka antara pria dan wanita, dan itu sudah muncul lama sekali dari dulu gitu. Oke, jadi dulu tuh kita sudah menikah, sudah kawin gitu ya, terus kan meninggal, belum suci lahir lagi ya. Nah karena keserakahan itu tetap melekat, kita kawin lagi ya, meninggal lahir lagi, kawin lagi. Oke, jadi kalau bahasa sederhananya kita ini memang tukang kawin ceritanya, punya kebiasaan kawin gitu dari dulu. Jadi lahir di hidup ini kawin nggak? Ya sebagian besar pasti kawin gitu ya, karena terbawa kebiasaan dari hidup yang sudah nggak terhitung jumlahnya itu. Oke, jadi itu alasannya kenapa kita menikah. Itu sejarah, ini secara sejarah gitu ya, sejarahnya begitu, karena memang kita manusia ada keterpikatan rasa suka pria dan wanita sejak zaman dulu. Jadi lahir lagi ya nikah lagi gitu. Oke, faktor sejarah ya. Oke, yang ketiga, nah ini juga menarik. Bagi umat Buddha, kita menikah itu adalah sebagai pilihan hidup. Ya, jadi ini seperti yang saya sebutkan, tidak ada kewajiban bagi umat Buddha untuk wajib menikah atau wajib melajang jadi biku-bikuni, enggak ada ya, itu semua pilihan hidup. Nah, dalam pandangan agama Buddha ya, tidak perlu kita menikah atau melajang atau hidup selibat seperti biku untuk mencapai kesucian. Jadi yang mencapai kesucian itu bukan monopoli dari para biku bikuni gitu, biksu biksuni, bukan gitu ya. Malahan ya, dalam Tripitaka ya, itu kalau dilihat-lihat dari depan ke belakang itu kan sering disebutkan ada makhluk suci gitu ya, ada orang mencapai kesucian dan seterusnya. Malahan ya, jumlah makhluk yang mencapai kesucian yang bukan biku, bukan bikuni itu ya, itu jauh lebih banyak daripada biku dan bikuni ya. Nah, maksudnya itu adalah orang awam ya, para dewa dan seterusnya, itu kalau ditambah menurut cerita dalam Tripitaka, itu mereka yang mencapai kesucian itu lebih banyak daripada para biku dan bikuni gitu. Jadi bukan monopoli biksu biksuni saja atau biku bikuni itu ya. Oke. Kemudian di dalam Tripitaka sendiri sering disebutkan banyak sekali umat awam yang tercerahkan ya. Jadi contohnya itu Wisaka. Ya, Wisaka ini adalah seorang perempuan, seorang wanita ya, umat awam, perumah tangga, menikah, tapi dia suci gitu ya. Anatapindika, tahu ya ceritanya ya. Anatapindika itu yang hartawan, yang sangat dermawan gitu ya. Itu juga seorang suciwan. Atau raja ya, Bimbisara. Dia seorang raja ya, akhirnya dia mencapai kesucian juga ya. Akhirnya terlahir sebagai Yaka ya, bahasa Jawanya itu terlahir sebagai Gendruwo, tapi suci gitu ya, Sotapana. Atau Ambapali, kalau ada pernah dengar atau kisahnya, Ambapali ini seorang wanita penghibur ya, seorang ya istilah sekarang tuh wanita tunasusila gitu ya. Dia pun mencapai kesucian ya, mencapai kesucian malah arahat gitu. Oke, nah jadi kalau kita lihat dari sejarahnya dalam teks kitab suci, menjadi suci itu macam-macam orang, ada yang petani, ada orang kaya, ada wanita tunasusila, ada pengemis ya, jadi macam-macam strata. Jadi tidak tergantung stratanya siapa dia melakukan apa, latar belakangnya apa, enggak ya. Bukan hanya biku saja ya, orang awam pun seperti kita, perumah tangga pun punya kesempatan untuk menjadi suciwan. Oke, nah itu zaman dulu kan, itu kan zaman dulu, zaman Buddha. Zaman sekarang kan enggak ada ya. Jadi zaman sekarang tuh contohnya tuh Ubakin. Nah, Ubakin ini adalah seorang menteri di Myanmar ya, hidup di tahun 50-an. Nah, ini pun dia tuh seorang suciwan gitu ya, seorang suciwan. Ya, sangat hebat ya, prestasi dalam pemerintahannya sangat bagus ya.
dia juga jago meditasi, dia juga suciwan ya. Nah, salah seorang muridnya itu namanya SN Goenka. Ada yang pernah dengar kan Goenka? Goenka itu yang mengenalkan meditasi vipassana, yang kalau retretnya 14 hari, 21 hari, 30 hari. Mungkin ada yang pernah ikut sebagian dari sini gitu ya. Nah, itu pun konon katanya suciwan gitu ya. Nah, itu cowok. Cewek ada nggak? Perempuan? Ada ya. Namanya Dipama. Dipama ini saya pernah sharing di sini mungkin berapa tahun lalu ya. Ini adalah seorang wanita juga ya, hidup di tahun 19 mungkin 40-an gitu, 50-an ya. Nah, beliau pun juga suciwan ya. Anaknya pun mencapai Sotapanna, anaknya nih ya. Jadi zaman modern pun ada orang-orang seperti ini. Dan mereka ini rumah tangga, ibu rumah tangga ya, yang sehari-harinya masak, nyuci, nyetrika, jemur baju ya. Mereka pun mencapai kesucian gitu. Jadi intinya adalah menikah pilihan hidup, dan pernikahan itu bukan sebuah halangan yang menghalangi kita untuk mencapai kesucian atau nirwana gitu. Oke. Nah, sebagai ini tambahannya ya, di dalam sutta lain. Dalam sutta lain ya. Ini ada sutta namanya Migasala Sutta. Migasala Sutta ini ada di Anguttara Nikaya ya. Jadi ini percakapan tentang sebuah percakapan ya. Jadi ceritanya begini. Ananda ya, Thera Ananda, Banti Ananda itu pernah mendapatkan pertanyaan dari seorang siswi. Nah, seorang siswi namanya Migasala. Nah, Migasala bilang ya, Bante, papa saya ya, Migasala ini kan punya papa. Papa saya tuh namanya Purana. Nah, di akhir-akhir tahun hidupnya, papa saya tuh hidup selibat. Ya, kalau orang India kuno kan sudah tua dia akan bertapa gitu ya. Nah, terus dia bilang gini, dan Buddha, Bante, Buddha pernah bilang bahwa papa saya itu mencapai kesucian anagami, lahirnya di Tusita. Ya, gitu. Tetapi paman saya namanya Isiddhata, dia ini nggak selibat, hidup rumah tangga. Ya kerja, nyangkul ya kalau sawah ya, nyari uang seperti biasa ya, kayak kita gitu ya. Genteng bocor diperbaiki ya, kayak kita gitu sekarang gitu ya. Nah, paman saya itu pun, tapi paman saya menjalani hidup berumah tangga ya, punya istri, punya anak, tidak hidup selibat. Nah, tapi Buddha pun menyatakan paman saya itu anagami juga katanya ya, terlahir juga di surga Tusita. Nah, kenapa bisa gitu ya? Kok bukannya selibat lebih suci gitu ya? Mestinya lebih suci gitu ya, lebih cepat mencapai kesucian. Nah, Buddha menjawab begini ya, Ananda menyampaikan pada Buddha, terus Buddha menjelaskan pada Ananda, katanya begini, papanya itu suci, hidup selibat ya, karena dia memiliki kebajikan yang tinggi, kebajikannya bagus, silanya bagus. Tapi pamannya ya, walaupun berumah tangga, punya kebijaksanaan yang tinggi gitu loh. Jadi satu silanya tinggi, kedua yang pamannya itu panyanya yang tinggi, kebijaksanaannya yang tinggi gitu. Oke, jadi nggak tergantung ya, nggak tergantung harus selibat tuh baru suci, kira-kira begitu. Jadi prinsipnya kalau dalam cerita ini ya, komitmen untuk mencapai menjadi baik ya, mencapai kesucian dan sebagainya, komitmen itu yang penting. Gaya hidup itu nomor 2 gitu. Gaya hidup itu maksudnya apakah kita jadi perumah tangga atau apakah kita jadi biksu ya, itu nomor 2. Yang penting komitmennya gitu. Jadi nggak peduli dia perumah tangga atau seorang rohaniwan. Oke, nah ini jadi itu alasan ketiga, menikah adalah pilihan hidup, dan pilihan hidup itu tidak menentukan kesucian. Mudah tidaknya seorang mencapai kesucian. Oke, sampai sini bisa ngikutin? Bisa ya? Oke, 2 lagi, sabar. Nah, yang keempat, kita menikah secara agama Buddha ya, menurut agama Buddha kita menikah tuh karena ada ikatan karma lampau antara suami dan istri ya, yang harus diteruskan dalam hidup ini juga. Jadi harus dituntaskan. Oke, jadi sudah tahu kan, karma itu artinya perbuatan. Setiap kali hidup tuh kita melakukan perbuatan, bisa perbuatan baik, bisa perbuatan buruk, atau perbuatan netral ya.
Nah, karma yang buruk itu sering disebut utang. Kalau kita melakukan karma buruk ya, dalam istilah Tripitaka itu sering kita disebut melakukan utang, berutang, kasbon gitu ya, utang. Dan suatu hari kasbon itu harus kita bayar, utang itu harus kita bayar, kita lunasi. Nah, pertanyaannya kenapa kita terlahir ya sebagai suami istri? Nah, saya mau kasih sebuah cerita ya. Cerita ini saya ambil dari buku judulnya Legenda Spiritual Ajanmun ya. Nah, Ajanmun ini adalah kakek gurunya dari Ajahn Brahm. Tahu Ajahn Brahm ya? Ajahn Brahm tuh punya guru namanya Ajahn Chah. Nah, Ajahn Chah ini punya banyak guru, salah satu gurunya itu namanya Ajahn Man atau Ajahn Mun. Ajahn Mun Buridata Mahathera. Nah, Ajahn Mun ini kalau di Thailand tuh sangat terkenal ya. Nah, menurut buku ini gini, Ajahn Man tuh kan waktu itu punya banyak siswa, para biku samanera gitu ya. Jadi suatu hari mereka ini pindah patah di pinggiran sebuah dusun, pinggiran sebuah desa. Nah, sewaktu mereka berjalan ya untuk pindah patah, mereka melewati kayak sungai gitu ya, kali kecil. Nah, di pinggir sungai itu ada beberapa gadis desa yang sedang mencuci baju, mencuci pakaian. Gadis desa kan biasa gitu kan, 3-4 orang sama-sama cuci baju gitu ya di pinggir kali gitu ya. Salah seorang murid Ajahn Man ini nggak sengaja ya waktu pindah patah ya. Kalau biku jalan kan aturannya kan harus ngelihat 1 meter 2 meter depan gitu ya. Nggak boleh celalatan gitu ya. Selingkuh itu nggak boleh gitu ya. Nah, mereka harus begitu. Nah, tapi nggak sengaja matanya ngelihat ke pinggir kali itu, melihat ke salah satu gadis dari sekian banyak gadis itu ya. Nah, setelah melihat cuma berapa detik gitu ya, balik lagi perhatiannya ke pindah patah. Nah, pulang dari pindah patah nggak nafsu makan, nggak bisa tidur ya, rupanya dia jatuh cinta sama si gadis itu, si siapa tuh, si Samanera atau biku muda itu ya. Nah, Ajahn Man melihat kelakuan biku ini kok aneh gitu ya, kok nggak seperti biasanya, nggak semangat, terus nggak mau makan ya, pokoknya nggak semangat lah, kayak gimana gitu ya. Ya wajar lah ya, dia jatuh cinta tapi nggak bisa nikah kan, karena biku kan ya. Nah, Ajahn Man kan orangnya sakti ya, bisa baca pikiran. Jadi setelah diterawang ya, setelah diterawang jauh-jauh gitu ya, ada Ajahn Man jadi sadar ini biku dan itu gadis itu punya tali karma yang nggak bisa harus jadi gitu, diteruskan dalam hidup ini. Jadi dia nggak bisa jadi biku lagi katanya. Jadi sadar gitu ya. Jadi akhirnya apa, Ajahn Man bilang besoknya ya, kamu hari ini nggak usah ikut dah ya, kamu kan sakit kurang enak badan, udah kamu di sini aja ya. Udah digituin terus setiap hari. Akhirnya lama-lama ya, selang beberapa waktu ternyata ya benar seperti yang Ajahn Man terawang, si biku ini lepas jubah. Kemudian terakhir dengar dia sudah nikah sama si gadis itu. Ya, nah itu penglihatannya Ajahn Man ya. Jadi intinya si gadis dan si biku itu punya ikatan karma lampau yang harus diteruskan dalam hidup ini dalam peran sebagai suami dan istri gitu. Jadi kalau kita di sini punya pasangan ya, punya suami, punya istri, nah itu adalah partner kita ya. Saya pernah berutang sama dia, dia pernah berutang sama saya, malah kita sama-sama selesaikan utang piutang antara kita dalam peran sebagai suami istri. Ya. Nah, menyelesaikan utang piutang tuh macam-macam, bisa dalam peran sebagai suami istri, sebagai papa dan anak ya. Saya dengan anak saya tuh ada utang piutang juga. Utang piutang karma ya. Saya dengan orang tua saya juga ada utang piutang karma, dan itu semua harus diselesaikan dalam hidup ini. Gitu. Ya. Tapi gimana kalau misalnya saya ketemu dengan istri yang cerewet gitu ya, tiap hari marah terus, pap gitu ya, nggak tahan dong ya. Ada nggak suami sini yang sering dimarahin istrinya, atau istri suka dimarahin suami? Oke, kalau ketemu suami atau istri seperti itu, nah mestinya gimana kita sebagai pasangan? Suami istri marahin kita ya, cerewet gitu ya. Nah kita sebagai suami gimana mestinya? Oke, saya kasih contoh ya. Ini contoh yang saya buat sendiri gitu ya. Nah, contoh utang piutang karma, contoh ya. Jadi misalkan gini, di hidup ini lahir sebagai suami istri. Oke.
Bisa jadi di hidup lalu tuh posisinya tuh bukan sebagai suami istri, dua orang ini, karena peran kita kan selalu berubah-ubah. Bisa jadi dulu ya itu sebagai bos dan anak buahnya gitu ya. Yang sekarang misalnya sekarang tuh suami, dulu tuh bos, yang sekarang istri, dulu tuh anak buah misalnya ya. Terus kemudian katakanlah si bos ini jahat sama anak buahnya, sama si jongosnya gitu ya, tiap hari disiksa terus ya. Nah kira-kira si suami itu melakukan karma apa ke si anak buahnya itu atau si jongosnya itu? Karma baik atau karma buruk? Nah pastinya karma buruk, betul nggak? Ya. Nah kemudian si jongos nih, si anak buah melakukan karma apa nggak terhadap si bosnya itu? Kalau ada, karmanya karma apa biasanya? Umumnya ya, karma baik atau karma buruk? Kalau kita jadi jongos nih ya, disiksa sama bos, kita melakukan karma baik atau buruk nggak sama si bos? Nggak, karena kita nggak bersalah gitu ya. Benar nggak? Benar apa salah? Bingung? Oke gini, kalau kita disiksa, dijajah sama penjajah gitu ya, disiksa sama bos gitu ya, disuruh kerja terus gitu ya, nggak main perasaan lagi. Kira-kira kita merasa senang, happy atau mangkel, kesel? Kira-kira kesel dong kan, marah kan? Ini bos nih gimana sih? Ya, besok disuruh lagi, wah tambah marah, tambah ngamuk. Nah, waktu marah dan ngamuk itu karma bukan tuh? Karma melalui pikiran kan? Jadi si jongos pun, kita pun kalau ditekan orang, kita sebenarnya melakukan karma juga, karma buruk gitu. Betul nggak? Secara umum ya, ada orang disiksa terus dia senang, happy, dia nggak merasa apa-apa, ada ya perkecualian. Tapi secara umum kalau orang lagi ditekan-tekan gitu kan biasanya dia membalas dengan perasaan dan pikiran buruk, betul nggak? Jadi dia juga melakukan karma buruk. Dan bisa jadi ya karma buruk yang dilakukan si anak buah ini atau jongos ini ya, bisa jadi lebih banyak daripada karma buruk yang diperbuat bos. Ya, bos marah dia 5 menit, dia keselnya berapa lama? Dia marahnya berapa lama dalam hati? Ngomel-ngomel gitu, ngoceh-ngoceh, gitu ya. Awas kamu ya, ngoceh-ngocehnya berapa lama? Dimarah 5 menit, ngocehnya bisa 5 jam, betul nggak? Bisa 5 hari, bisa 5 bulan, bisa 5 tahun, bisa seumur hidup dia ngoceh, betul nggak? Ngerti kan? Disakitin sebentar, dia ngebalasnya lama gitu. Jadi karma buruknya kadang-kadang bisa lebih banyak ya, hati-hati gitu ya. Nah balik lagi bos dan jongos ya, bos nyiksa jongos, kemudian jadi bos melakukan perbuatan buruk ke jongos, karma buruk ya. Jadi bos berutang, utang karma dia. Jongos melakukan perbuatan buruk juga kan, utang karma juga. Jadi dua orang tuh saling kasbon ceritanya. Nah kalau karma tuh bukan kayak kasbon ya, saya utang kamu 1000, kamu utang saya 1000, impas, nggak usah bayar lagi. Nah kalau karma nggak bisa ya, saya utang kamu 1000, saya bayar 1000, kamu utang saya 1000 ya, kamu bayar juga saya 1000 gitu, nggak persis sama gitu. Ya. Nah dua orang saling kasbon ini, saling utang karma ini, lahir lagi ya oleh alam semesta, dibuat supaya memiliki peran, menjalani peran sebagai suami istri. Ya, tujuannya apa? Jadi suami istri. Tujuannya supaya ya kamu saling mengasihi, kan wa ini ni aiwo gitu kan, betul kan? Nggak, kalau wapu aini ni pu aiwo kan nggak jadi gitu kan. Nah disuruh saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi, saling care, saling memperhatikan ya, gitu ceritanya. Nah tapi kalau dalam perjalanannya maksud alam semesta ini kita saling mengasihi, ternyata saling berantem lagi. Ya, istrinya bawel membalas kan, bahwa sadarnya tahu dulu kamu nyakitin saya, sekarang saya balik, saya bawelin kamu gitu kan, bisa jadi begitu. Nah kalau suami dibawelin gitu gimana reaksinya? Reaksi umumnya kalau suami dimarahin terus, tahan nggak suami? Yang sebelah kiri ini suami ya, tahan nggak para calon suami atau calon suami atau suami di sini? Pulang-pulang belum ngomong, belum ngapa-ngapain udah dimarahin, tahan nggak suami di sini? Nggak tahan. Terus reaksinya gimana? Marah balik, betul nggak? Nah jadi istrinya ngutang karma lagi, si suami ngutang karma lagi. Jadi kalau setiap hari kasbon, terus kasbonnya nggak dibayar, nggak lunas, kapan selesainya tuh kasbon?
kapan bisa keluar dari kelahiran ini mencapai nirwana. Ya kira-kira gitu ya. Nah, jadi itu maksudnya. Jadi kita tuh terlahir sebagai suami istri itu punya utang karma, selesaikan ya, saling mengasihi, saling menyayangi itu mestinya begitu. Oke, makanya dalam agama Buddha jangan berantem, jangan ribut ya, saling sayang dan seterusnya. Oke, terus alasan keempat ya, satu lagi alasan kelima kita menikah itu ya, menikah itu adalah sebagai sarana untuk menyempurnakan parami. Nah, parami itu adalah kebajikan diri. Oke, kedermawanan, kesabaran ya, kasih sayang dan seterusnya itu bisa disempurnakan lewat sarana rumah tangga sebagai suami istri, itu adalah sarana. Oke. Nah, sehubungannya ini ada sebuah kisah yang menarik gitu ya. Kalau nggak mau dibilang romantis ya. Jadi zaman Buddha di Pankara dulu ya. Jadi Buddha di Pankara adalah Buddha sebelum Buddha Gotama. Itu suatu ketika Buddha di Pankara sedang hendak berkunjung ya ke sebuah kota. Nah, waktu itu Bodhisattva bakal Buddha Gotama ya, itu masih Bodhisattva. Dia mengambang di udara, sudah sakti waktu itu ya. Ngambang di udara terus dia melihat ada Buddha di bawah. Ya. Dengan 400.000 orang arahat katanya pengiringnya. Nah, melihat itu si petapa ini namanya Sumedha turun ya, mendarat ya. Kemudian sengaja menunggu di tempat yang bakal dilalui oleh Buddha di Pankara. Nah, di tempat itu kebetulan tanahnya itu berlobang gitu, becek gitu ya, ada lubangnya nggak bagus. Nah, dia sengaja katanya ya, menurut kitab ini kitabnya ceritanya di kitab Buddha Wangsa. Oke. Jadi ceritanya si petapa Sumedha nih menutupi si lubang itu dengan badannya sendiri supaya bisa dilalui dengan baik oleh Buddha dan para pengiringnya itu. Ceritanya begitu ya. Jadi Buddha mengijak badannya ya, nggak mengijak lubang itu. Kemudian ya, waktu itu ada seorang gadis namanya Sumita. Ya. Sumita itu datang ya, memberikan persembahan bunga teratai kepada Buddha di Pankara, 5 tangkai teratai. Kemudian petapa si Sumedha itu juga mempersembahkan 5 tangkai teratai juga kepada Buddha di Pankara. Nah, lalu si petapa itu ya, si Sumedha yang bakal jadi Buddha Gotama itu membuat ikrar, tekad. Buddha katanya ya, saya berniat untuk menjadi Buddha seperti Anda di suatu ketika di masa silam. Nah, Buddha di Pankara menerawang, Sumedha ini punya potensi untuk menjadi Buddha suatu ketika ya, akhirnya dia jadi Buddha Gotama. Dan kemudian dia bilang pada petapa Sumedha itu, Sumedha, niatmu akan terkabul ya, akan tercapai suatu ketika di masa mendatang. Dalam perjalananmu menjadi Buddha, dalam kehidupanmu yang mendatang nanti, kamu akan ditemani oleh gadis ini yang akan terus-menerus menjadi pasanganmu sebagai istrimu ya, dalam perjalanan menjadi Buddha. Nah, betul ya. Jadi si Sumita dan Sumedha itu selalu dalam kehidupan berikutnya selalu menjadi pasangan ya. Nah, kita baca ceritanya dalam Jataka dan seterusnya ya, sampai akhirnya dalam hidup terakhir mereka menjadi Pangeran Siddhartha dan Yasodhara. Menikah ya, kemudian menjadi Buddha. Yasodhara pun akhirnya menjadi suciwan juga gitu ya, seorang bikuni gitu. Nah, jadi ini maksudnya ya. Jadi kita dengan pasangan kita dengan istri kita dengan suami kita itu, pasangan kita itu adalah kalyanamita. Dalam bahasa Palinya ya, kalyanamita, mitra yang baik, mitra yang sempurna untuk membantu kita sama-sama. Ayo sama-sama kita menjadi orang yang lebih baik. Yuk sama-sama kita menjadi suci gitu ya, dalam perjalanan dunia ini, dalam samsara ini ya. Jadi ini adalah kisah inspiratif ya. Kalau kita suka cekcok, suka ribut di rumah tangga, ingat-ingat begini nih, mereka tidak pernah terpisah dalam hidup manapun ya, selalu setia, saling mendampingi, saling mengasihi, saling merawat, dan kemudian saling memajukan diri ya dalam kehidupan spiritual mereka. Nah, mestinya pun ya kita sebagai umat awam meniru jejak langkah dari
petapa Sumeda dan si gadis Sumita itu. Mestinya begitu dalam hidup kita. Oke, nah jadi itu kira-kira ya. Jadi saya ringkas, kita sebagai umat Buddha itu menikah ada 5 alasan. 1 sebagai kewajiban sosial dan pribadi. Ya, kedua itu karena ada masih keterpikatan antara pria dan wanita dari masa lampau. Ya, ketiga ya, menikah itu pilihan hidup, ya nggak harus jadi biku-bikuni supaya suci. Oke, keempat itu ada ikatan karma lampau yang perlu kita teruskan dalam hidup ini sebagai suami dan istri. Dan kelima, bahwa pernikahan atau perkawinan itu adalah sarana ya, sebuah sarana, sebuah wadah untuk kita memperbaiki parami kita ya, dalam perjalanan menuju nirwana, kebahagiaan tertinggi gitu. Oke, kira-kira begitu paparan saya tentang pernikahan. Ada yang mau kurang jelas mungkin mau ditanyakan, di sharing? Silakan 1-2 menit. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada mungkin kita tunggu sesi tanya jawab aja ya nanti akhir bulan. Oke, terima kasih sebelumnya. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.